Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Putri Amalia, Yasminila Kandi, dan Fitri Nurindana akan menjelaskan tentang zakat dalam perspektif undang-undang di Indonesia. Pengertian zakat. Zakat artinya kesucian dan kebersihan. Menurut istilah agama, ialah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syarak. Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, seorang ulama dari Mesir, berpendapat yang dimaksud dengan zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Macam-macam zakat. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, zakat ada dua macam, yaitu satu, zakat yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti zakat emas, ternak, perak, tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan. Sumber hukum zakat di Indonesia. Yang pertama yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kedua dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah lagi Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang ketiga yaitu dari Al-Hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengutus Muaz ke Yaman. Lalu ia berkata, ajaklah mereka kepada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya aku Rasulullah. Maka jika mereka telah menaatinya dengan demikian itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam di atas mereka. Maka jika mereka telah menaati pula yang demikian itu, maka beritahukan pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat di atas mereka yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Sumber hukum zakat diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undangnya Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hukum zakat. Zakat hukumnya wajib, yang berarti kalau dilakukan mendapat pahala, sedangkan kalau tidak dilakukan hukumnya berdosa. Ancaman terhadap orang-orang yang enggan berzakat. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih pada hari dipanaskannya emas, perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang. Inilah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dari Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Zakat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Zakat sebagai kewajiban umat Islam memiliki dasar hukum yang kuat. Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut, maka pemerintah mempunyai wewenang, yaitu membuat peraturan tentang zakat dalam membuat undang-undang zakat dengan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal ini, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut berisi asas dan kaidah yang mendorong masyarakat untuk berubah menjadi masyarakat yang sadar atas kewajiban mengeluarkan zakatnya lebih tinggi. Mengenai pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga swasta yang bernama Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Ditetapkannya lembaga pengelola zakat ini adalah suatu hal yang tepat
untuk adanya kejelasan dan kepastian hukum. Apabila lembaga pengelolaan zakat ini kelak menerima sumbangan dari pemerintah dan tidak ada masalah sepanjang sumbangan tersebut memenuhi aturan hukum positif yang berkaitan. Dengan demikian, kita perlu mendorong dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang zakat, sehingga dalam pengelolaan zakat ini pemerintah lebih banyak berperan dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang pada gilirannya tercapai negara hukum modern, yaitu negara kesejahteraan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.